Sesungguh-sungguhnya rekonstruksi yang digelar pada hari ini seharusnya dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur transparansi, keterbukaan itu yang dipesankan oleh Pak Kapolri. Tapi apa yang terjadi pada saat kemudian awal bahkan belum sampai akhir awal dari rekonstruksi ini berjalan sudah ada yang tercederai, yaitu kuasa hukum dari pihak Brigadir Yosua yang merasa seharusnya memiliki hak untuk bisa masuk, untuk bisa melihat bagaimana ini peristiwa demi peristiwa digambarkan ataupun juga dilakukan kembali oleh para tersangka, namun tidak bisa masuk dan juga melihat rekonstruksi itu berlangsung. Bagaimana dengan suara masyarakat? Apakah kemudian keingintahuan mereka juga terpenuhi? Nah, untuk bisa menyuarakan hal ini sudah hadir juga bersama saya Ibu Irma Huta Barat selaku Ketua Komunitas Civil Society. Selamat malam Ibu Irma. Selamat malam Putri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, nanti sebelum kita akan dengarkan suara dari Ibu Irma, nah kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana pandangan dari LPSK yang juga tadi sudah mengirimkan wakilnya untuk bisa hadir dalam rekonstruksi ini. Pak Manajer, apakah memang dari reka adegan tadi yang sudah berlangsung bisa menguak semuanya termasuk bisa menguak motif? Mbak Putri, rekonstruksi ini kan sebetulnya kalau dalam konteks tindak pidana kan hanya tidak diberlakukan pada semua kasus sebetulnya, hanya pada tindak pidana tertentu ya. Misalnya berkaitan dengan pembunuhan, pelanggaran HAM yang berat, begitu ya. Rekonstruksi sebetulnya lebih ke kepentingan penuntut umum, jaksa penuntut umum untuk melakukan mapping terhadap sebuah peristiwa, gitu ya. Nah, dalam konteks LPSK, rekonstruksi ini sebetulnya kami pahami bagaimana kemudian Berada E sebagai terlindung LPSK itu konsisten dengan keterangan yang telah ia berikan baik di BAP maupun kepada LPSK. Itu yang sebetulnya kepentingan LPSK agar Berada E konsisten dengan apa yang dia sampaikan di BAP. Itu yang menjadi concernnya LPSK. Nah, apa komitmen Berada E itu sebagai terlindung LPSK? Pertama, dia kan menyampaikan bahwa dia bukan pelaku utama dan dia punya informasi siapa pelaku utama itu. Dan kemudian dia berjanji untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyampaikan siapa sesungguhnya pelaku utama itu. Nah, ini yang menjadi concern LPSK agar keterangan dari Berada E ini itu kemudian konsisten nanti sampai ke proses persidangan gitu. Nah, dalam konteks ini tentu kami ingin juga melakukan semacam pengujian terhadap konsistensi yang bersangkutan. Apakah keterangan dia tadi di rekonstruksi itu kemudian sama dengan BAP yang sudah dia berikan atau keterangan yang dia sampaikan ke LPSK. Kebetulan tadi ada wakil ketua kita yang ke sana, kemudian ada TA kita yang ke sana, ada tim kita yang ke sana untuk melakukan pendampingan. Kehadiran LPSK itu lebih kepada pendampingan kepada Berada E sebagai terlindung LPSK. Karena salah satu hak yang diterima oleh Berada E sebagai justice kolaborator sebagai terlindungnya LPSK antara lain adalah hak pemenuhan hak prosedural atau procedural right. Jadi Berada E di setiap tahapan atau proses yang dialami itu kemudian LPSK akan memberikan pendampingan. Nah, dalam konteks itulah kemudian LPSK memberikan hadir bersama E dan kemudian mendampingi yang bersangkutan dalam proses rekonstruksi. Jadi kira-kira mandat LPSK itu sebetulnya itu Mbak Putri, memastikan yang bersangkutan komitmen konsisten pada keterangan yang dia berikan. Dan sejauh ini apakah cukup sesuai, cukup konsisten antara tadi yang dilakukan dalam reka adegan dengan selama ini keterangannya disampaikan, Pak Manajer? Sampai hari ini alhamdulillah keterangan Berada E itu kita nilai masih konsisten dengan BAP yang dia sampaikan ke penyidik maupun keterangan yang dia sampaikan ke kita. Apa yang kita nilai konsisten itu? Pertama, dia tetap pada
pada prinsip, pada keyakinan bahwa dia bukan pelaku tunggal. Dia disuruh melakukan itu. Karena itu kemudian itu kita uji dan sampai hari ini alhamdulillah di rekonstruksi tadi dia tetap pada keyakinan itu. Apakah Pak Manajer juga mendapat info bahwa tadi dalam reka adegan juga diperagakan adegan mengenai tindakan kesusilaan itu? Bagaimana Mbak? Apakah juga mendapatkan informasi dalam reka adegan tadi juga apakah diperagakan tindakan kesusilaan itu Pak? Ini termasuk substansi yang, tetapi begini, kepentingan kami sebetulnya LPSK, kita sebetulnya kan yang menjadi concern kita dalam konteks Baradae itu kan dia dituduh dia kan sebagai pelaku penembakan, ya kan? Kemudian dia mengatakan bahwa dia bukan pelaku tunggal, dia diperintah. Baik. Nah karena itu kita ingin menguji. Nah itu yang kemudian direkonstruksi tadi. Baik. Direkonstruksi bahwa dia memerankan, dia menyatakan dan memerankan sebagai orang yang diperintah untuk menembak. Baik. Jadi bukan atas inisiatif sendiri. Nah karena itu kita melihat apa yang dia sampaikan, keterangan yang dia sampaikan dan peragaan yang dia perankan itu konsisten dengan apa yang dia sampaikan baik di BAT maupun di keterangan di LPSK. Baik Pak Manajer, Bu Irma juga punya pandangan tersendiri mengenai rekonstruksi yang sudah berlangsung tadi. Masih juga tidak merasa puas bahwa tidak cukup terbuka untuk masyarakat? Iya, gini. Jadi kita harus ingat dulu bahwa dari awal ini kan kasus ini adalah kasus rekayasa, ya kan? Sehingga kepercayaan masyarakat itu sudah di titik nadir. Lalu diadakan rekonstruksi masih berdasarkan cerita atau narasi yang lama. Ada asusila sampai Pak Kapolri juga ngomong di parlemen. Nah rekonstruksi ini tidak bisa lepas dari kesan bahwa ini rekonstruksi rekayasa. Ya dong. Ketika kepolisian melakukannya maka dia harus mematahkan dulu public trust yang sudah di titik nadir itu. Tetapi malah timbul masalah baru, iya kan? Ketika kuasa hukum tidak diizinkan, maka itu kan jadi mencederai si rekonstruksi ini dari awal. Orang yang melaporkan itu adalah kuasa hukum, kok kita ini nggak duduk di sini kalau nggak ada yang kasih laporan bahwa ini ada pembunuhan berencana. Joshua itu akan dikubur rencananya, dikubur jenazahnya tidak boleh dilihat, ditutup, lalu kemudian selesai masalah. Kita harus pikir dulu gitu. Bagaimana dengan konstruksi yang demikian kemudian mau membuat lebih transparan ketika dilakukan transparasi separuh hati. Iya kan? Saya cuma melihat adegan-adegan yang seperti latihan sinetron scene 1, scene 2, scene 3. Tapi saya nggak ngerti konstruksinya tuh apa. Iya kan karena tiba-tiba ada Putri Sambo yang berbaring lalu Joshua berada di bawah. Yang kemudian tidak ada sama sekali unsur asusila seperti yang dibahas. Sampai ke parlemen loh bahasnya Putri. Bukan cuman sekedar di media saja dan yang membicarakan itu adalah Kapolri. Mestinya itu dihilangkan dulu. Kita kan dari keluarga, saya dari civil society dan keluarga itu merasakan betapa sakitnya hati keluarga Joshua itu. Sampai hari ini nih, udah hari ke-52, masih saja dinyanyikan lagu Sumbang yang sudah nggak laku lagi. Kalau mau konstruksi yang benar, ini pembunuhan berencana, ya kan? Itu pelakunya saja tidak lengkap. Ajudan yang lain kan ada. Lalu ada pembantu rumah tangga yang namanya Susi, yang ikut kemana saja Putri Sambo pergi. Itu tidak pernah ditanya, tidak pernah juga dibawa. Kalau kita melakukan rekonstruksi berdasarkan apa yang dikatakan oleh para tersangka, maka rekonstruksi ini rekonstruksi cacat namanya. Iya dong, kita kan mendengarkan banyak yang namanya scientific crime investigation, which means ada digital forensik yang bisa disajikan. Ini loh Putri, CCTV dari Magelang tuh mengatakan ada si A, B, C di sini. Lalu ini handphone dari para ajudan, handphone dari Joshua, handphone dari Putri Sambo dan Sambo sendiri. Yang katanya sudah diganti. Komnas HAM kemarin saya bicara dengan Abang Damanik. Dia bilang bahwa sebelum tanggal 10 itu habis semua tuh datanya.
diganti oleh Sambo dan Putri. Semua ajudan dikasih HP baru. Oke. Walaupun masih ada yang bisa di-trace. Artinya dari tanggal 10 ke belakang itu zero. Seandainya tidak ditemukan pun HP-nya kan bisa di-trace. Itu baru namanya ada penelitian untuk digital forensik. Bahwa kita bisa mendapatkan informasi. Ya. Selain dari omongan Kuat, omongan Putri. Why do I have to believe them? Kenapa kita harus percaya? Dari pertama mereka berbohong kok. Dari pertama mereka maunya kasus ini ditutupi. Ini kebuka karena terpaksa, terpojokkan. Betul. Peran media, peran dari para netizen, peran dari civil society yang membuka terang mata banyak orang. Iya kan? Ini pertaruhannya ini adalah kredibilitas daripada Polri. Slogannya apa? Presisi. Bagaimana mau presisi ketika transparansi saja tidak dilaksanakan? Iya dong. Lalu juga ada hal-hal yang sebetulnya bisa dibuka sehingga kita tidak melulu melihat ini rekonstruksi ini berdasarkan apa sih? Berdasarkan omongannya Kuat, berdasarkan omongannya Putri. Dari para penyidik itu mana bukti-bukti lain yang bisa membuat supaya ini fondasi daripada rekonstruksi ini menjadi kokoh. Iya kan? Itu yang terjadi sekarang. Jadi ngelihatnya tuh kayak ngelihat, aduh ini lagi sinetron ya. Ini lagi scene 1, scene 2. And it doesn't make sense. Karena apa? Karena dari awal yang namanya Putri Sambo itu kekeh dengan pelecehan. Setelah itu dicabut pun masih tetap menjanjikan yang sama. Jadi menurut saya nggak usah dipercaya. Apapun yang dikatakan tidak penting dan tidak perlu dipercaya. Penyidik yang harus membuktikan, kan punya alat canggih, kan punya begitu besar kemampuan. Ditunjukin dong sekarang ini. Ya. Kan kayak nggak berdaya, aduh CCTV tidak bisa ditemukan. Walaupun ditemukan sudah rusak. Lalu juga handphone Komnas HAM bilang ada tapi hanya tanggal 10 ke atas. Semua alasan-alasan yang membuat kita ini mikir, sebetulnya mampu nggak sih memberikan kita bukti-bukti empirik yang benar-benar saintifik, bukan berdasarkan omongan supir tersangka yang seharusnya levelnya paling bawah. Jadi kalau rekonstruksi ini dibuat berdasarkan senario atau rekayasa ataupun yang keluar dari mulutnya tersangka, maka ini menjadi rekonstruksi yang cacat. Baik. Pak Arianto, rekonstruksi cacat, rekonstruksi rekayasa, rekonstruksi yang hanya menampilkan apa yang ingin ditampilkan dan apa yang didengar sesuai keterangan dari para tersangka, termasuk juga transparansi setengah hati. Nanti kita minta pendapat dan juga tanggapan dari Pak Arianto, tapi kita jeda dulu Pak. Kita akan kembali sesaat lagi.